two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hoirunisa, NPM 194100059, mahasiswa PBSI semester 3 Universitas PGRI Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai peta konsep aliran-aliran linguistik di dunia. Aliran linguistik di dunia. Di dalam aliran linguistik terdapat 3 aliran inti, yaitu yang pertama aliran tradisional, kedua aliran struktural atau aliran modern, dan yang ketiga aliran transformasional atau generatif transformatif. Selanjutnya, mari kita bahas lebih rinci mengenai 3 aliran inti aliran linguistik di dunia. Yang pertama, aliran tradisional. Aliran ini membahas mengenai tata bahasa. Terdapat 2 tokoh yang terkenal dalam aliran ini, yakni Plato dan Aristoteles. Keduanya memiliki hubungan yang erat, yakni antara guru dan murid. Di dalam aliran ini juga terdapat 2 pandangan, yaitu aliran normatif dan aliran preskriptif. Aliran normatif, yakni bahasa dipandang harus taat dengan norma, taat asas, hukum, dan harus sesuai dengan aturan. Sedangkan pandangan preskriptif, yaitu bahasa dipandang dari kegramatikalannya, berdasarkan bahasa yang baik, kaidah, dipandang benar atau salah. Di dalam aliran tradisional ini juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang paling menonjol adalah suka berdefinisi. Selain itu, juga aliran tradisional senang mengikuti pola tertentu, terutama bahasa Latin. Huruf dan bunyi masih dianggap sama. Yang kedua, aliran struktural atau aliran linguistik modern. Aliran ini membahas tentang tata bahasa deskriptif, mendeskripsikan suatu fenomena bahasa tanpa terpacu dengan data dan fakta yang ada di lapangan. Nah, ini yang membuat perbedaan dengan pandangan preskriptif, yang menilai bahasa itu dari benar salah ataupun baik buruk penggunaan bentuk bahasa dan bagaimana seseorang itu berbahasa. Di dalam aliran ini juga terdapat kontribusinya. Terdapat sistem tanda dalam bahasa. Sistem tanda tersebut bersifat arbitrer atau mana suka dan konvensional. Di dalam aliran struktural ini juga terdapat beberapa pandangan. Beberapa pandangan tersebut tersebar luas di beberapa benua, yaitu di benua Eropa, Amerika, dan Australia. Di benua Eropa sendiri terdapat 2 pandangan, yaitu aliran Praha atau Prague Circle dan aliran London atau aliran Firth. Aliran Praha ini terpengaruh dengan tokoh Ferdinand de Saussure. Dan juga terdapat tokoh-tokoh lainnya seperti Jacobson yang mendalami sintaksis, Matthiesius yang ahli dalam bidang fonologi yakni dalam teori oposisi otonom, dan Trubetskoy yang ahli dalam morfologi dan morfem atau morfofonemik. Ciri-ciri dalam aliran ini adalah mengkaji unsur terkecil bahasa, misalnya fonetik, tetapi lebih kepada fonologi. Aliran ini juga terdapat kontribusi dalam tata bahasa, yakni menggunakan istilah fonem, memperkenalkan teori oposisi otonom, istilah morfofonemik, dan istilah rema-tema. Tokoh yang terinspirasi aliran Praha ini salah satunya Noam Chomsky yang berada di aliran transformasional. Selanjutnya ada aliran London atau aliran Firth. Mengapa aliran ini bernama aliran Firth? Karena tokohnya bernama John Rupert Firth, terkenal dengan fonologi prosodinya. Salah satu ciri dalam aliran ini adalah terpengaruh Malinowski pada studi hubungan bahasa dan konteks, dan sama-sama behavioristik seperti Bloomfield di Amerika.
Kontribusinya pada bidang fonologi yaitu adanya istilah segmental dan suprasegmental, mengembangkan konteks situasi, dan mengembangkan teori sanding kata. Selanjutnya beralih ke benua Amerika, yakni ada tokoh Bloomfield yang menganut struktural modern deskriptif, dengan salah satu ciri-cirinya sama dengan aliran London yang menganut paham behavioristik. Kontribusinya adalah membedakan langue, dan parol, dan memperkenalkan sistem tanda bahasa. Di Amerika juga terkenal dengan hipotesis Sapir-Whorf. Dengan isi hipotesisnya ada determinitas bahasa, yaitu struktur bahasa mempengaruhi atau menentukan jalan pikiran penuturnya. Itu versi kuat. Dan relativitas bahasa, yaitu bahasa mencerminkan cara hidup dan cara berpikir penuturnya. Itu versi lemah. Selanjutnya, mari kita beralih ke benua Australia. Di Australia ini terkenal dengan aliran Halliday atau Sydney Circle. Aliran ini disebut aliran Halliday karena tokohnya yang bernama Halliday. Aliran ini terinspirasi dari aliran Praha, terkenal dengan istilah SFL atau Systemic Functional Linguistic, yakni ilmu bahasa yang mengkaji pemilihan bentuk bahasa pada konteks penggunaannya. Ciri-cirinya adalah memperhatikan aspek sosial dan mengakui pentingnya perbedaan langange dan parol. Kontribusi dalam aliran ini adalah mengenalkan 7 fungsi bahasa, yaitu fungsi instrumental, regulatoris, interaksional, personal, heuristik, imajinatif, dan representasional. Aliran ini juga membawa pengaruh di Indonesia dalam hal pengajarannya, yakni di kurikulum 2013, terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Aliran inti yang ketiga adalah aliran transformasional. Di dalam aliran ini terdapat teori generatif transformatif yang diperkenalkan oleh Chomsky. Pada awalnya, Chomsky ini berada pada aliran struktural. Akan tetapi, Chomsky mengalami perbedaan pendapat mengenai tata bahasa. Lalu, dia memutuskan untuk membuat aliran sendiri yang sedikit berbeda dengan aliran struktural, yaitu aliran transformasional, yang memiliki salah satu ciri-ciri berpaham mentalistik, mengemukakan bahasa itu merupakan bawaan lahir, dan bahasa bersifat kreatif dan taat kaidah. Salah satu kontribusi dalam aliran ini adalah mengemukakan bahwa bahasa itu memiliki struktur dalam atau deep structure dan struktur luar atau surface structure. Sekian penjelasan materi mengenai aliran-aliran linguistik dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.